Ingat, orang lain nggak akan diam. Harus selalu ada bisnis baru yang menelurkan sebuah brandnya. Anda nanti bisa tetap sustain walaupun dalam kondisi orang sedang serba tidak pasti. Kenapa? Karena bikin bisnisnya pakai ilmu. Kunciannya adalah kalau Anda memang pengen jadi seorang pengusaha dan mulai dari nol, mulai saja, sikat. Saran dari saya pribadi adalah bagaimana cara kita memulai bisnis tanpa takut gagal sama sekali dan tentunya mulai dari nol sampai akhirnya berhasil. Oke, meskipun banyak video yang sudah saya share di YouTube ini tentang bagaimana cara jago jualan, jualan laris dan sejenisnya, tapi beberapa di antara Anda mungkin bertanya, gimana kalau misalkan kita mulai bisnis ini dari nol tanpa harus takut gagal sama sekali? Saya sering bilang gitu ya, bagaimana kalau mulai bisnis itu yang penting modalnya adalah keberanian. Tapi itu baru mulainya saja. Bagaimana cara menjalankannya gitu ya, membangunnya, Anda butuh keilmuan. Nah, pada saat menjalankannya, pada saat Anda pengen scale up, Anda butuh kesabaran. Karena biasanya keinginan untuk terus bertumbuh secara signifikan, membesar dalam waktu cepat itu membuat Anda tidak sabar akhirnya. Maka Anda perlu kesabaran. Maka 3 kata kuncinya, memulainya dengan keberanian, menjalankannya dengan keilmuan, dan membesarkannya dengan kesabaran. Tentu buat Anda yang sebagai seorang pengusaha muslim, Anda harus memadukan itu semua dan membungkusnya dalam bentuk keimanan. Ingat, semuanya boleh hilang. Nanti ketika tidak sesuai dengan harapan, satu yang gak boleh hilang apa itu? Keimanan Anda. Nah, dalam masalah memulainya, Anda cukup butuh keberanian saja. Anda tidak usah berteori panjang lebar, tidak usah catat coret-coret, hitung-hitungan terlalu banyak. Karena semakin Anda mencoret-coret itu, semakin Anda berhitung, semakin Anda tidak akan memulainya. Ada kekhawatiran nanti ketika Anda melakukannya dan gagal. Maka kunciannya adalah kalau Anda memang pengen jadi seorang pengusaha dan mulai dari nol, mulai saja, sikat. Saran dari saya pribadi adalah hindari sektor produksi. Artinya yang sifatnya membuat sebuah produk atau membuat sebuah barang gitu ya, hindari saja. Terus gimana dong Kang? Mulai dari reseller dulu. Kecuali memang Anda sudah punya modal, yang modalnya mungkin di atas 10 juta rupiah, Anda bisa tadi ya bikin produk yang memang bisa Anda jual sesuai dengan ilmu yang sudah Anda miliki. Berani dulu mulai hajar. Nah, baru kedua nih. Apa itu tentang keilmuan? Nah, video kali ini saya ingin menjelaskan tentang kepada Anda bagaimana strategi yang harus Anda bangun supaya nanti pada saat mulai itu tidak takut gagal dan bisa berpotensi berhasil. Nah, strategi inilah yang saya ingin sampaikan kepada Anda dan biasanya saya bagikan dalam kelas-kelas workshop. Nama strateginya adalah Porter 5 Model. Apa itu Porter 5 Model? Tentang sebuah strategi agar kita sebagai seorang pebisnis bisa eksis terus, bisa sustain ya, tanpa harus bersaing, tanpa harus itu ibaratnya bisa ditelan oleh zaman dan bangkrut. Dalam konsep Porter sesuai dengan namanya dikembangkan oleh Michael Porter yang dia adalah seorang ahli yang memang sudah banyak bikin sebuah penelitian. Ternyata menemukan ada 5 hal yang akan membuat bisnis kita ini bisa terus tumbuh, bisa terus eksis, sustain, walaupun persaingan sangat menggila. Dalam konsep Porter 5 Force Model ini, gitu ya, Anda akan 5 hal ini yang harus Anda perhatikan. Apa saja itu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah competitive rivalry, ataupun kata bahasa Indonesianya adalah persaingan industri. Apa di poin ini, kawan-kawan semua, yang harus Anda perhatikan, gitu ya? Anda harus melihat seberapa besar industrinya. Ketika Anda masuk industri tersebut, seberapa besar market kategori yang memang Anda mainkan, potensinya. Anda harus lihat riset, Anda harus baca data-data yang ada. Bagaimana cara Anda mengetahui datanya? Anda bisa cari di internet. Kalau Anda masuk dalam industri kesehatan, klinik kecantikan, ataupun klinik mata, ataupun klinik gigi, dan apapun itu, coba cari di industrinya yang ada saat ini seberapa besar. Seberapa besar market size-nya, seberapa besar juga market share-nya. Siapa pemain yang ada di sana. Nah, ketika Anda mengetahuinya, dan ternyata pasarnya sangat besar, baru Anda boleh pikirkan, oh ini ternyata pasarnya sangat besar, dan potensial akan saya garap. Kalau pasarnya terlalu kecil, itu akan sangat challenge buat Anda untuk mengedukasi pasar tersebut. Bagaimana pemain sebelumnya belum ada, sehingga akhirnya membuat Anda akhirnya gila-gilaan mengedukasi pasar tentang benefit ataupun dari brand Anda yang Anda jual tersebut. Ini Anda harus hitung mulai. Ya, ketika Anda tahu bahwa industrinya sangat besar, kira-kira pemain lama siapa aja. Ketika ada pemain lama banyak, gitu ya, Anda harus menentukan nanti Anda memain di industri atau market kategori yang spesifik seperti apa jenisnya. Dan juga Anda memikirkan diferensiasinya apa. Karena kalau misalkan Anda main di sebuah industri yang tidak ada pemainnya, sekali lagi Anda butuh edukasi. Tapi kalau Anda bermain di sebuah industri yang banyak pemainnya, Anda butuh diferensiasi. Itu kata kuncinya. Nah, maka kawan-kawan semua, kalau misalkan sekarang Anda pengen eksis, gimana Kang? Ambil tengah-tengah. Jangan juga terlalu banyak persaingannya, yang artinya itu adalah membuat Anda akhirnya nanti mati-matian. Ya, apalagi kalau misalkan dia udah pemain besar gitu ya, database udah banyak, duitnya gede, wah ini gila-gilaan. Red Ocean akan mati dan di situ Anda ya, sesuai dengan namanya Red Ocean, darah gitu ya.
Atau misalkanlah terlalu blue ocean, yang artinya adalah Anda butuh effort untuk gila-gilaan mengedukasi mereka. Maka saran saya adalah silakan ambil sebuah industri ataupun market kategori yang potensinya sedang berkembang. Tidak ada lagi di situ di dalamnya perang harga gitu ya. Dan Anda bisa membuat diferensiasi dan menciptakan brand yang memang berbeda dibandingkan yang lain. Prinsip diferensiasi, sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sekali saya ulangi, sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Daripada Anda cuma sekedar mengasih memberikan penjelasan kepada customer bahwa produk Anda lebih baik, Anda cukup jelaskan kepada mereka apa perbedaan Anda dibandingkan produk yang lain. Tentu pastinya lebih market fit. Itu kondisi yang pertama. Jadi yang pertama adalah yang harus Anda perhatikan adalah tentang industri itu sendiri, atau bahasa lainnya adalah competitive rivalry-nya, persaingan pasarnya, persaingan industrinya. Kalau pemainnya besar, kalau pemainnya banyak, Anda harus siap-siap di diferensiasi. Kalau Anda tidak ada pemain sama sekali, Anda harus siap di edukasi. Maka saran saya, pilih jalan tengah. Nomor 2 yang harus Anda perhatikan adalah the threat new entrant. Apa itu? Ancaman dari pendatang baru. Ketika Anda mulai berlabuh di situ, di industri tersebut, Anda mulai launching, Anda mulai liris produk ataupun brand Anda di pasaran. Ingat, orang lain nggak akan diam. Akan ada selalu UMKM baru, akan selalu ada bisnis baru yang menelurkan sebuah brandnya. Ketika Anda tidak cepat, maka Anda siap-siap digilas sama mereka. Maka sekali lagi Anda perlu memikirkan seberapa gampang kompetitor masuk ke usaha yang Anda mainkan ini. Kalau misalkan Anda pas kemarin itu masuknya gampang, kemungkinan besar Anda nanti akan mudah dimasuk oleh orang lain. Contohnya misalkan, pada saat saya membangun sebuah foundation, namanya ada DV Foundation. Saya bilang ke tim saya bahwa kita harus membuat sebuah program yang tidak mudah untuk dimasuki oleh orang lain yang sejenis. Ya, foundation lain yang sejenis. Kalau misalkan orang lain bisa melakukannya, kalau misalkan kita bisa melakukannya, maka otomatis orang lain pun sangat mudah bisa melakukannya. Maka apa yang kami lakukan? Kami bikin sebuah program namanya Fundai Santri Hufaz, mengumpulkan orang-orang yang memang mungkin 3 juz, 4 juz gitu ya, untuk dites langsung seketika dengan hadiah dalam tanda kutip, bisa memuliakan, membahagiakan mereka para santri hafiz Quran tersebut dalam sebuah wahana yang sangat istimewa. Kita juga bikin sebuah program namanya adalah Umroh Santri Hufaz Mungkin. Mereka yang hafal 30 juz duduk ketika dites 12 kali tes, selama itu lolos semuanya, maka mereka akan mendapatkan hadiah umroh gratis. Nah, ini adalah sebuah program yang sulit untuk ditiru orang lain. Pertama, karena tidak mudah untuk mengumpulkan orang-orang yang hafal Quran 30 juz. Dan yang kedua adalah tidak mudah juga untuk mengetes orang-orang yang memang hafal 30 juz. Nah, kami ada orang-orang yang memang punya kompetensi itu, sehingga akhirnya mudah untuk melakukannya. Dan ingat juga, ada budget besar, umroh budgetnya sangat besar. Nah, kita Muslimin Club bisa punya kemampuan di situ, mereka pada berkumpul ingin mengumrohkan mereka. Nah, ini adalah salah satu contoh program yang kita bikin agar apa? Agar bisa tercipta barrier, ya, di mana orang lain tidak bisa masuk, kalaupun masuk itu sangat sulit. Ada usaha yang gak gampang dimasukin, pasti ada juga yang gampang. Anda harus paham itu gitu ya. Barrier Anda harus ciptakan. Saya misalkan di Billionaire Coach, saya punya sebuah pengalaman bagaimana saya membangun sebuah brand banyak gitu ya, yang itu mungkin tidak bisa ditiru, tidak mudah ditiru oleh pembicara lain. Pada saat peserta bertanya, bagaimana cara menjual properti dalam sehari 200 unit, saya bisa menjawab, karena saya punya pengalaman di situ. Bagaimana menjual sebuah buku seminggu 20.000, saya bisa menjawab, dan karena saya punya pengalaman atas hal itu. Ini yang menjadi sebuah hal yang memang menjadi sebuah barrier tebal yang tidak bisa mudah ditiru oleh orang lain. Jadi sekali lagi, poinnya apa di sebagian ini? Pilihlah sebuah bisnis ya yang punya entry barrier yang sangat tebal, yang sangat tinggi. Ya, semakin Anda mudah melakukannya, semakin mudah pula orang lain melakukannya. Sekali lagi, ciptakan barrier yang tebal sehingga orang lain tidak bisa meniru Anda. Nomor 3 adalah tentang bargaining power of supplier, atau bahasa lainnya adalah daya tawar dari supplier. Gini kawan-kawan semua, pada saat Anda pengen scale up nantinya, pada saat pengen sustain, ada kalanya nanti Anda itu akan sangat ketergantungan dengan supplier. Terutama kalau misalkan supplier Anda adalah tunggal. Maka jangan sampai Anda punya supplier cuma satu doang. Ini yang selalu saya tekankan ke salah satu hasil didikan mentoring saya. Saya punya sebuah brand yang itu adalah bukan milik saya, tapi saya mentoring mereka. Dan sedari awal saya bilang, jangan pernah ada supplier tunggal. Karena kalau kamu ketergantungan sama dia, maka ketika suatu saat kita ingin berkembang, kita akan sangat ditentukan oleh kebertumbuhan dia. Itu poin nomor 1. Kedua adalah pada saat kita pengen menambah sebuah produk varian baru ataupun katakanlah strategi baru, kita akan sangat tergantung juga sama dia. Masa bisnis kita hanya bergantungan pada salah satu sosok doang, salah satu pemasok doang, kan nggak mungkin. Nah, ini harus Anda hati-hati.
Kalau Anda pemain hijab, jangan sampai penjahitnya itu cuma itu aja. Anda minimal harus punya dapat beberapa konveksi untuk maklun misalkan. Kalau Anda nggak punya konveksi sendiri. Kalau Anda pemain kosmetik skincare, Anda bisa mencari pabrik-pabrik yang bisa Anda temui mereka, ajak kolaborasi dan supply dari situ. Jangan cuma satu doang. Kalau satu nanti bakal jadi mumet di situ. Karena nanti pada saat Anda besar gitu ya, mereka tiba-tiba katakanlah bahan bakunya mahal, packagingnya tiba-tiba langka, sulit gitu ya. Nah ini nanti dia merasa punya daya tawar. Dia tahu bahwa Anda itu sangat ketergantungan sama dia. Ujung-ujungnya apa? Harga dinaikin dan ujung-ujungnya apa? Profit Anda nanti jadi kecil. Jadi sekali lagi di poin nomor 3 ini kawan-kawan semua, jangan ketergantungan hanya pada satu supplier. Anda harus punya alternatif supplier. Saya di perusahaan sekarang punya yang namanya AdLabs ataupun Ad Laboratory Indonesia. Bagaimana ini sebuah perusahaan yang bisa menyediakan sebuah formulasi dan juga menyediakan fasilitas maklun buat teman-teman semua yang pengen bikin produk kesehatan juga herbal dan juga skincare kosmetik. Kalau nanti Anda merasa bahwa Kang kayaknya saya pengen kolaborasi sama Kang Dewa juga deh, silakan nanti kontak aja tim saya di AdLab. Itu contoh bagaimana Anda nggak cuma ketergantungan pada satu supplier saja. Nomor 4 adalah kawan-kawan semua, bargaining power of buyer ataupun bahasa lainnya adalah daya tawar dari pembeli. Dari sisi penjual tentunya si customer itu pengen bayar kita ini seharga yang setinggi mungkin. Kenapa? Karena kita pengen dapat cuan yang banyak, profit yang besar gitu ya. Nah, dari sisi pembeli, mereka pengen dapat harga semurah mungkin. Pertanyaan adalah seberapa besar daya beli customernya ya, sampai mengaruhi harga jual yang mereka pengen akhirnya mampu bayar gitu ya. Poinnya adalah Anda harus mampu menciptakan sebuah daya tawar yang memang tidak bisa ditawar lagi sama mereka. Ketika Anda menambah harga sekian, itu jadi worth it buat mereka. Karena value-nya sangat worth it. Maka poin di poin ini adalah tentang value yang Anda berikan kepada konsumen ataupun customer. Jangan sampai nanti nawar-nawar dan hingga profitnya jadi kecil. Saya sudah sering bilang teman-teman semua, termasuk ke alumni saya gitu ya, kalau mau jualan ngasih offering itu jangan nanggung. Pas dijebret orang nggak nawar, orang beli. Kuncinya di value teman-teman. Jadi sekali lagi Anda bikin value sedemikian rupa sehingga orang lain pada saat mau beli itu nggak nawar lagi. Tentu Anda coret-coret tuh. Ya nanti value-nya bikin yang memang rada crazy, over, yang mungkin secara HPP rendah tapi secara value sangat tinggi. Itu poin nomor 4. Nah, nomor 5 kawan-kawan semua yang terakhir adalah dari ancaman produk pengganti. Ya, ataupun bahasa lainnya adalah substitute. Atau bahasa lainnya adalah trade off substitute. Nah, gini, contohnya adalah gini misalkan. Contoh misalkan ada customer yang mukanya tuh breakout ataupun mukanya tuh inilah masalah ya karena jerawat ataupun krim yang tidak cocok. Sekarang banyak solusinya. Ada yang mereka tuh memutuskan untuk apa? Untuk datang ke klinik. Ada yang di antara mereka memutuskan untuk apa? Mengkonsumsi kolagen misalkan. Ada yang di antara mereka menggunakan yang namanya skincare rutin. Ini kan sama-sama produknya. Substitutnya ada gitu. Nah, maka sekali lagi, kalau Anda sekarang bikin sebuah produk gitu ya, pastikan sekali lagi layanan ataupun produk atau value yang Anda berikan tidak mudah diduplikat sama substitut yang lain. Ya, walaupun nanti bisa jadi itu menjadi peluang buat Anda untuk melakukan diversifikasi, terutama concentrate diversification. Yang awalnya Anda garap klinik doang, tiba-tiba bikin produk skincare-nya. Yang awalnya skincare doang, Anda bikin minumannya, berbasis minuman kolagen misalkan dan sejenisnya. Itu adalah strategi gimana caranya Anda nanti bisa tetap sustain walaupun dalam kondisi orang sedang serba tidak pasti. Kenapa? Karena bikin bisnisnya pakai ilmu. Silakan Anda pikirkan 5 poin tadi kawan-kawan semua. Nah, nanti pas udah dapet nih jawaban-jawaban dari itu semua gitu ya, Anda tinggal jalankan, dievaluasi tiap pekan, tiap minggu, tiap bulan, tiap hari. Nah, nanti nih pas giliran mau scale up, nah itu silakan tonton video-video saya tentang scale up. Semoga itu menjadi bekal buat Anda semua. Itu aja mungkin teman-teman semua untuk video kali ini. Semoga ini menjadi bekal buat Anda memulai bisnis dari nol tanpa harus takut gagal, tanpa harus takut bangkrut karena pakai ilmu. Tonton terus video saya yang lain.